Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Waalaikumsalam. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, Bapak Ibu, sahabat, kolega semuanya, mari kita bersyukur memulai ngaji ini setelah kita izin guru-guru kita bertawasul, guru-guru kita biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan ini kesimpulan terakhir setelah kita diberi 40 kenikmatan yang di dunia, 20 yang di dunia dan 20 yang di akhirat. Maka kesimpulan dari kitab ini adalah wal ya'lamu annal abdulat buddalaha fil jumlati minal arba'atil ilmi min arba'atin. Tidaklah mestikan untuk mendapatkan 20 di dunia, 20 di akhirat, dan itu menjadikan kita sampai pada tingkat tertinggi aqobatus syukur walhamdu, maka hendaklah kamu tidak bisa tidak la budallahu fil jumlatil arba'in, maka kamu harus memiliki 4 sikap dan 4 perilaku. Yang pertama adalah apa? Al ilmu. Harus punya ilmu. Man arafan nafsak faqad arafa rabb. Karena itu aqobah yang pertama di dalam kitab ini, seseorang itu harus berilmu. Dan yang kedua adalah amal. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yasa wa min ilmi wal amal la yanfa. Ilmu dan amal yang tidak manfaat, ya Allah jaga itu. Doa kita kan itu ya. Wal ikhlas dan ikhlas. Wal khauf dan rasa khawatir, rasa takut. Nanti jawabannya ketika kita ada aqobatul khawatir, kalau tidak salah, maka jawabannya 2. Jawabannya 2 adalah roja wal khauf. Berharap kepada Allah dan takut amal kita tidak dalam posisi yang baik, yang benar. Ini 4 prinsip ini yang harus dijalanin kita. Wa ya'lamu awwalat thariq wa illa fahuwa a'ma. Barang siapa yang tidak memulainya dengan awalat thariq, thariqah, tidak mempunyai jalan menuju Allah, tidak tahu jalan menuju surga, tidak tahu jalan akhirat melalui thariqah. Thariqah dalam pengertian menuju Allah dan thariqah dalam arti amalan-amalan itu, yaitu satu pendekatan kita ada namanya thariqah. Kalau dengan segala hormat, kami Naqsyabandiyah Walidiyah. Wa illa fahuwa a'ma, tidak bisa tidak kecuali dia itu sedang a'ma, sedang buta. Ini ada gajah dipegang, oh gajah itu apa? Kasar. Begitu pegang telinga, oh gajah itu besar telinganya. Tapi tidak bisa menggambarkan detail apa itu gajah. Karena kita a'ma, karena kita adalah buta. Tsumma ya'mu bil ilmi illa fahuwa mahjubun. Orang yang berilmu, beramal, yang berilmu,
beramal tidak satu, beramal tidak berilmu, berilmu tidak beramal, ilmu tidak berilmu seperti orang buta, amal tapi tidak berilmu, wa illa fa mahjubun, maka kecuali orang itu mahjubun, orang itu terhalang. Jadi kalau orang beramal tidak punya ilmu, mau ke Bandung, mau silaturahim, gitu, tidak tahu jalan, tidak punya ilmunya, kesasar-sasar kemana-mana, terhalang, akhirnya silaturahminya. Tsumma yukhlisul amal illa fawa mahbunun. Selanjutnya mesti mengikhlaskan semua perbuatan itu, dan jika tidak, maka sebagai orang yang tertipu. Seakan-akan banyak amalnya di dunia, tetapi begitu di akhirat, dia tidak menerima buku lagi. Dia tidak menerima dengan tangan kanan lagi, karena zong, apa yang ada di dalam buku itu. Dan ya kenapa? Hasad, ghibah, ya, SMS lah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu intinya orang hasad itu. Kemudian yang mestikan bahwa kita itu berkesenantiasaan merasa takut dan berhati-hati dari ibadah kita, minal afati, dari yang merusak. Jangan merasa, maaf, seperti akuntan. Akuntan sudah tahu kanan kiri kan, debit surplus. Oh, amal saya baik. Oh, saya masih banyak surplusnya karena itu saya berbuat dosa. Nanti begitu. Jadi jangan kita semua itu merasa seperti akuntan yang tahu neracanya. Karena banyak amal kita itu yang minal afat, yang bisa merusak. Illa ayyajidal aman, sampai ia merasa aman, wa illa fau makhrurun, dan jika tidak maka ia adalah orang-orang yang terperdaya. Di dunianya seakan-akan orang hebat di dalam beramal, tetapi zong di yaumil akhir, fahuwa makhrurun, orang seperti ini adalah orang yang terperdaya. Jadi 4 itu satu kata ya ibu sekalian, bapak-bapak, berilmu, berbuat, ikhlas, dan khauf, khawatir. Ini adalah ciri orang yang muqarrabah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Walaqad sadaqa dzunun haitsu qala, seperti yang disampaikan oleh Imam Dzunnun al-Misri, ini adalah orang luar biasa min aulia. Beliau mengatakan begini, al-khalqu kulluhum mauta illal ulama. Makhluk seluruhnya itu akan mati kecuali ulama. Mati di sini adalah mati dalam arti ilmunya, amalnya itu kosong. Illal ulama, kecuali ulama. Karena umumnya itu tidak tahu kemana, dengan apa, vehikel, alat apa menuju Allah. Padahal alat satu-satunya ya beribadah yang baik, zikir yang mudawamah, dan itu semua adalah di dalam thariqah. Jadi orang kalau tidak thariqah biasanya asal ibadah, asal zikir. Tapi kalau orang sudah berthariqah, sedikit demi sedikit itu akan memiliki sebuah kaifiat ubudiyah yang aurat, yang dijalankan dengan baik. Wal ulama'u kulluhum niyamun illal amilin. Dan ulama seluruhnya itu akan tertidur kecuali para pengamalnya. Kita ini kena kepada saya dan kita semua, ibu-ibu yang dai, ceramahnya hebat, tapi nggak pernah beramal. Kalau meminta ayo bersedekah, oh hebat, tapi dirinya nggak bersedekah. Ini diibaratkan oleh Syekh Imam Dzunun al-Misri itu adalah al-ulama'u niyamun ilal amilin. Jadi ulama ini seperti tidur karena tidak mengamalkan. Nah, wal amiluna kulhum mukhtarunu illal mukhlisin, dan orang para pengamal itu akan tertipu kecuali orang yang ikhlas, orang yang mukhlis.
Wal mukhlisuna kulum ala khotril azim, dan orang yang ikhlas seluruhnya itu harus pada posisi asar takut terhadap apa yang akan terjadi amalnya di akhirat nanti. Karena itu taqabbal minna hajatina wa hajatikum. Ya Allah Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka attat tawwabur rahim. Jadi doanya itu, ya Allah Rabbana taqabbalna innaka, kabulkan ya Allah, Engkau yang Maha mendengar permintaan saya, doa-doa saya. Nah, kira-kira gitu, itu dalam mendekatkan dan memastikan ketakutan kita, khauf kita terhadap amal-amal kita. Itu Imam Dzunun al-Misri ya. Sebenarnya Imam Ghazali juga mengatakan gini. Kultu anna wa ajabakul ajabi min arba'atin. Keheranan setiap orang mengherankan itu ada hal 4. Ini mengherankan. Apa yang mengherankan menurut Imam Ghazali? Yang pertama, ahaduma min aqali ghairi alim. Orang yang berakal tapi tidak mau berilmu. Am yahtamu bi ma'rifatin ma baina yadayhi. Apakah ia tidak mementingkan pengetahuan mengenai sesuatu yang ada di hadapannya? Ini bahasanya katanya ada 3 huruf, Bapak Ibu sekalian. 3 hurufnya SOK, sok. Sok pinter, sok tokoh, sok hebat. Wah, kalau ngomong berakal, ranting tuh, tapi nggak ngerti. Dari mana? Man arfa nafsak, faqad arfa robbak. Diri kita itu siapa dia tidak tahu. Kemana kita akan mendekatkan diri pada Allah tidak tahu. Maka ini adalah orang yang menurut Imam Ghazali yang paling merugikan. Yaitu orang yang berakal tapi tidak berilmu. Amma yata'arafu ma huwa mutali'un ba'dal maut alaihi. Apakah dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian ini? Amalannya diterimakah? Kita kan yang 20 keutamaan kita dekat dengan Allah, yang 20 di akhirat itu dia nggak menemui. Dia tidak mendapatkan ba'dal maut, itu tidak ada yang dia rasakan. Ya. Bin nadhari fi hadhil dalail wal ibar, dengan cara merondongkan bukti-bukti dan berbagai perumpamaan ini. Dia nggak ibar. Dia tidak mau mengambil ibar. Contoh-contoh perumpamaan yang dibahas berapa? Ini sudah 1 tahun lebih ya kitab Minhajul Abidin ini. Dia nggak mau baca. Ya udah, setelah mati dia tidak mendapat apa-apa karena dia tidak mengambil hadhihi dalail wal ibar, yaitu tidak mau mendengarkan tentang berbagai perumpamaan. Wal istima'u ila hadhil ayati wan nudzur, dan dia juga tidak mau mendengarkan ayat Quran sebagai peringatan. Maca Quran itu angel. Baca Quran aja males-males, apalagi wan nudzur menjadi peringatan kita. Monggo baca Quran terus ya. Wal inza'i bihadil khawatir, dan dia tergelisahkan akhirnya hidupkan. Dalam hidupnya itu selalu khawatir, gelisah. Wal hawajihi fin nafas, dan dia cemas di dalam jiwanya itu karena tidak tahu kemana jalan menuju ke Allah. Jalan liqa'illah, jalan wusul ilallah. Dia tidak punya, sehingga hidupnya gampang cemas dan gelisah. Tapi insya Allah kalau sudah bertarekoh itu lebih tenang. Ada pegangan di dalam hidup. Qala Allah Ta'ala awalam yang dzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan? Ya. Yang kedua, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Tidakkah orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari setelah kematian? Surat Al-Mutaffifin 45. Yang pertama tadi adalah surat Al-A'raf 185. Mereka terlena urusan dunia sehingga lupa setelah mati itu kehidupannya abadi. Amalnya akan ditanya.
zikirnya, maaf, sholat malamnya, berbuat baiknya, apakah akan mudawamah melakukan sesuatu, zikir-zikir, kaifiyahnya dijalankankah? Dia mengatakan nyantai-nyantai, maka dia akan menjadi orang yang suci. Yang kedua, wasani minan alimin ghairu amilin bil ilmi, orang yang berilmu yang tidak mengamalkan dengan ilmunya itu. Ya. Jadi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Amma yatafakkaru ya'lamu yakinan mimma baina yadayhi, ia tidak memikirkan sesuatu yang ketahui dengan segala yang apa yang di hadapannya, dia tidak ngerti. Minal ahwal idhamil aqabi sirab, dan ia juga tidak tahu akan terjadi teror yang sangat berat nanti di yaumi akhir melalui tanjakan yang sulit aqobatis ya. Menuju surga itu memang harus tanjakannya kuat. Wahidin naba'ul azim alladzi antum ahn mu'ridun, dan inilah berita yang besar, yang baik. Kita sudah bahas sekian banyak, maka alhamdulillah kita mendapatkan berita besar di dalam Minhajul Abidin ini, dan mari kita jalankan. Yang ketiga, min amalin ghairu mukhlisin, dia beramal tetapi tidak berikhlas. Seperti Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya ia mengerjakan amal-amal soleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, dan lakukan beribadah dengan ikhlas. Jadi ikhlas kuncinya. Yang keempat, warrobi'u man mukhlisin khairu khaifin. Orang yang ikhlas tapi tidak mau khawatir. Oh, pasti diterima. Nggak boleh. Ya. Amma yang duru ila mu'amalati jalla jaluluhu ma'asfiya'i wa uliyahi khadamat dalata baina wa baina khalqihi. Tidakkah engkau renungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara memilih pilihan-pilihannya, nabinya, rasulnya, walinya, dan pengabdinya, itu menjadi makhluk yang terbaik. Hatta yakul li ikramil khalqi alaih, sehingga dia itu menjadi orang yang diakram, yang dipuji, yang karomah. Itu Bapak sekalian. Walaqad uhiya ilaka wa ilal ladzina min qablik, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, kepada nabi-nabi sebelummu. Seperti itu. Mengapa dia dipilih? Karena memang orangnya baik. Nabi Muhammad terbaik, karena itu dipilih menjadi nabi dan rasul. Maka renungkan itu semua. Hatta yukhya annau kana alaihi salam yaqulu saitani hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan sebangsanya telah membuatmu berubah. Itu cerita dari Nabi Hud dulu. Surat Hud. Bapak Ibu sekalian, Tumma jumlatul amru tawatilul maqalaba rabbil alamin fi arba'i ayati fil kitabil aziz. Kemudian Imam Ghazali untuk mengakhiri ini menukil 4 ayat. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum absan wa annakum ilaihi la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami, Allah itu, menciptakan manusia itu main-main? Enggak. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak. Saya menciptakan manusia itu, kata Allah, serius. Dan saya akan menanya apa yang dia lakukan oleh manusia di dunia itu serius. Jadi tidak main-main. Manusia saja yang main-main kepada Allah. Karena tergoda dengan urusan dunia. Yang pertama. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal tangdun nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ma qaddamat lighad. Apa bekal kita? Apa yang akan menerangi kubur kita? Apa yang akan menjadi teman kita di alam barzah?
Apa? Apa yang nanti akan menjadi kelebihan-kelebihan kita menghadap Allah? Apakah kita melihat tangan kanan? Apakah kita mahsyar ada yang meneduhkan kita? Siratal mustaqim kita seperti kilat? Apakah harus masuk neraka? Wal tangdun nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah kita mempersiapkan itu semua. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'lamun, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Insya Allah kita semua. Insya Allah yang sudah masuk thariqah, ini aladah lanahdiyannahum subulana. Allah mempermudah, memberikan jalan menuju kami, menuju Allah. Liqa'illah. Yang belum thariqah kita doakan semoga juga ada linahdiyannahum subulana. Tapi moga-moga saatnya berthariqah. Karena ini akan apa? Jahadu, orang yang bersungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, bahasa Jawanya gloma-glame, seenaknya saja. Yang keempat, tumma ajmala likulli faqala wa astaqul qailin. Yang terakhir, maka Allah akan memperlakukan terbaik orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, yang menuju astaqal qailin, yaitu dialah zat Allah yang maha benar sebagai pengucap kita. Apa? Rasul Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghanin 'anil 'alamin. Man jahada fa inna yujahidu. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan untuk dirinya. Kira-kira man jada wajada lah, kira-kira itu. Tapi ayat Qur'annya lebih lengkapnya ini. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Ya, karena kalau tidak sungguh-sungguh, tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilillah alakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah, carilah olehmu wasilah, olehmu guru, olehmu tarekoh, olehmu ilmu mendekatkan diri Allah, wajahidu, kamu harus berjihad ke jalan itu, ilaihi sabili la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang menang, orang yang beruntung. Kalau tidak, ya sekedar Islam. Kalau tidak, ya sekedar naik kelas. Muridnya 40, yang terbaik hanya 2 sampai 5 orang. Yang 35 itu umumnya murid. Orang yang thariqah insya Allah masuk surga khusus. Yang lainnya itu umumnya surga. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang sudah dibukakan pintu untuk mendekatkan diri Allah melalui thariqah. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Wa inna majudatina. Ini untuk diri kita, bukan untuk yang lain. Tapi sulit ya. Untuk mendekatkan diri Allah itu sulit nggih. Sulit loh. Begitu ada anak, ada putu, pekerjaan, jabatan, mimpi, dijanjiin. Oh aduh, lupa pada ibadah. Innallaha laghaniyan, sesungguhnya Allah itu maha kaya, anil alamin, yang tidak diperlukan dari apa? Dari alam semesta ini. Allah yang menciptakan. Allah itu maha kaya. Karena itu sedekah Allah. Gusti Allah sik sugih. Gusti Allah mboten sari. Bila di bahasa Jawa ini kan gitu kan. Allah itu tidak tidur dan Allah maha kaya. Jadi kita nggak usah takut. Nah sekarang doa-doa beliau. Ini sudah selesai. Doa-doa beliau menulis buku ini. Mari kita aminkan di dalam hati kita. Imam Ghazali menutup kitab ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu yastaghfirullah ta'ala min kulli ma zalla bil qadam atau bihil qalam. Ya Allah, aku mohon ampun dari sesuatu yang telah tergelincir dari langkah kaki disebabkannya,
atau telah melampaui batas dalam menulis buku ini. Imam Ghazali juga takut, jangan-jangan nulis buku itu salah. Karena itu dia mohon ampun. Yang kedua, wa nastaghfiru min kulli akawilina allati la tuwafiqu a'malana. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari segala ucapan kami yang tidak bersesuaian dengan apa yang kami perbuat. Beliau berilmu. Beliau takut ilmunya tidak diamalkan. Moga-moga kita juga gitu, takut terhadap ilmu yang kita tidak amalkan. Yang ketiga, wastaghfiru min kulli matta'aina wa adharanahu minnal ilmi bidinillahi ta'ala ma'at taqsiri fihi. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu dari segala sesuatu yang telah kami menjelaskan di dalam kitab ini, yaitu minal ilmi bidinillah, ilmu mengenai agama Allah, ma'at taksiri fihi, padahal disertai ada kekurangan di dalamnya. Jadi Imam Ghazali yang hebat saja merasa tidak sempurna. Kita ilmunya tidak seberapa, kadang-kala kita merasa pinter. Nah, yang keempat, wa nastaghfiru min kulli khatiratin ta'anana illa ta'atani wa tazayyinin fi kitabis sattarnahu. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari setiap lintasan hati yang mendorong kami mengada-ada dan memperindah-indah dalam tulisan ini. Imam Ghazali takut menulis buku ini, takut juga. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan terlalu memperindah kalimat-kalimat saja. Au kalamin nadhamnahu au ilmin afatnahu. Atau ucapan yang telah kami susun atau ilmu yang telah kami persembahkan. Beliau takut pada Allah. Selanjutnya yang nomor 5. Wa nas'alu ayyaj'alana wa iyyakum. Ya Allah, aku mohon kepadamu semoga engkau berkenan menjadikan kita, artinya membaca kitab ini, panjenengan dan saya, kita yang mengaji kitab ini, menjadi ya ma'syarul ikhwani bima alimnaha. Wahai saudara-saudaraku, dengan ilmu yang telah kita ketahui, amilina, semoga kita mengamalkannya, walishi bihil muridin, dan kita menuju zat Allah, ilmu yang memiliki segala ilmu, dengan Allah, dengan bersama orang-orang muridin yang dikehendaki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita diminta dan diajak oleh Imam Ghazali menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang keenam, wa alla yaj'alahu wibalan alaina. Ya Allah, tidak menjadikan ilmu kita sebagai sebuah petaka bagi kita. Karena ilmu kalau tidak diamalkan menjadi petaka. Ya Allah, kuatkan saya menjadi mengamalkan ilmu ini. Wa ayyad'ahu fi mizanis sholihah. Sehingga Allah meletakkan ilmu itu dalam timbangan yang amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Idza ruddat a'maluna ilaina. Ketika telah dikembalikan semua perbuatan kita di yaumil akhir. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah Maha dermawan lagi Maha pemurah. Amin ya rabbal alamin. Ditutup. Qala Syekh radhiyallahu anhu, Imam Ghazali mengatakan fahadza aradna an tadhkurahu fi syarhi kaifiyatin sulukin tariqul akhirah. Imam Ghazali mengatakan inilah sesuatu yang kami kehendaki untuk kami tuturkan penjelasan tata cara menempuh jalan akhirat. Imam Ghazali kitabnya banyak. Tapi kalau Minhajul Abidin inilah yang khusus untuk menuju akhirat. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Thariqah ila khairah, yaitu jalan yang harus ditempuh menuju akhirat. Jalannya secara amaliyahnya Thariqah. Tapi sesungguhnya jalannya itu adalah minal akhirah. Waqad wafaina bil maksud. Dan sungguh kami telah penuhi tujuan ini. Amin ya rabbal alamin di dalam kitab ini. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu bi fadli tanzilul barakah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, dengan sebab karuniamu menjadi sempurna hidup kami, amal baik kami, dan dengan anugerahmu bi fadlihi,
tanzil barokah, maka turunkan ya Allah berbagai keberkahan kepada kita. Kepada panjenengan, kepada saya, keluarga panjenengan semua, keluarga saya menjadi berkah karena mengaji kitab Minhajul Abidin ini didoakan bersama-sama Imam Ghazali. Imam Ghazali sedang ngaji bersama kita. Karena orang-orang wali itu tidak mati. Dia ngaji bersama kita. Rasulullah juga bersama kita. Karena ini semua adalah pujian-pujian pada Allah dan Rasulullah. Dan kita sedang disaksikan dan kita berdoa dan disaksikan para malaikat Rasulullah, Imam Ghazali sendiri karena kita ngaji kitab ini. Wa sallallahu alaihi khairi wa mauludin. Semoga Allah mencurahkan rahmat sebaik-baik pada manusia yang telah lahirkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ila Abdul Ma'bud, yang telah berdakwah untuk berbakti pada zat yang menjadi sesembahan yang paling utama, Allah SWT. Muhammad dan Nabi wa alihi, yaitu beliaulah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang nabi, ya, dan kepada keluarga beliau. Wassalamu tasliman katsira, semoga Allah menyelamatkan kita dengan menyelamatkan yang tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, dan hingga kita diberkati oleh Allah di setiap kondisi, situasi apapun, kita diberkahi, diberi kemudahan, diselamatkan oleh Allah dalam situasi apapun. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tamat kalimatu fi hadzal kitab Minhajul Abidin, mu'alif Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.